Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudari sahabatku yang dikasihi Tuhan Allah. Firman Tuhan yang hadir menyapa kita hari ini, hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025, tertulis di dalam Injil Lukas pasal 5 ayat 5. Mari sahabatku kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini demikian. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Gabe ninna si Simon mangalusi, "Guru, manipat saborong inoddo huhaluzahon hami suarong dapot. Alai mangasahon hatami olo doahu sumapakkon." Demikian firman Tuhan. Sahabat renungan harian, saudara-saudariku di dalam nama Tuhan, apa yang dialami oleh Simon Petrus tentang usahanya dalam mencari ikan merupakan gambaran kegagalan-kegagalan hidup yang pernah kita alami. Tentu sebagai nelayan profesional, Petrus dan teman-temannya sudah mencoba segalanya dengan kemampuan ilmu sebagai nelayan. Menurunkan jala, berpindah-pindah tempat, dan menggunakan seluruh pengalaman mereka. Tetapi hasilnya nol. Mereka kembali ke darat dengan tangan kosong. Sekali lagi, ini adalah gambaran nyata dari hidup kita. Ada saat-saat ketika kita telah mengerahkan seluruh kekuatan, pengetahuan, dan sumber daya kita untuk memperoleh apa yang kita inginkan, yang kita cita-citakan, tetapi hasilnya nihil. Kita sudah bekerja keras untuk sebuah usaha, tetapi tidak berhasil. Kita mungkin sudah berjuang untuk memperbaiki sebuah hubungan, tetapi tetap saja hancur. Dalam momen seperti itu, kita merasa lelah, putus asa, dan mungkin saja sampai kepada rasa malu karena kegagalan kita. Di tengah situasi tanpa harapan itu, Yesus memberikan perintah yang terasa tidak masuk akal bagi pemahaman Simon Petrus. "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan." Perintah ini datang tepat pada saat upaya manusia sudah gagal. Perhatikan respon Petrus. "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dari pengakuan ini ada dua hal yang menjadi pelajaran berharga bagi kita. Yang pertama adalah di sana ada pengakuan atas keterbatasan. Simon Petrus jujur tentang kegagalannya. Ia tidak mencoba menyembunyikan kenyataan bahwa mereka telah bekerja semalaman tetapi hasilnya tidak ada. Ini adalah langkah pertama menuju keajaiban. Ketika kita mengakui keterbatasan dan kegagalan kita membuka ruang bagi campur tangan Tuhan. Yang kedua adalah ketaatan lebih utama daripada logika. Dari sudut pandang nelayan, perintah Yesus memang tidak masuk akal. Siang hari bukanlah waktu yang tepat untuk menangkap ikan. Namun Petrus memilih untuk taat kepada perkataan Yesus daripada mengandalkan pengalamannya sendiri. Dia berkata, "Karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Petrus tidak menebarkan jala karena yakin akan ada ikan di sana. Ia melakukannya hanya karena ketaatan kepada firman Tuhan. Hasilnya tangkapan ikan yang luar biasa banyak, yang bahkan sampai membuat jala mereka koyak. Ini adalah hasil yang tidak mungkin dicapai dengan kekuatan dan pengetahuan manusia semata. Ketaatan ini adalah kunci dan kita layak meneladaninya dengan berkata, "Karena Tuhan yang menyuruhnya." Jadi di hadapan Tuhan, mari akui kelemahan dan keterbatasan dan taatlah kepada firman-Nya, andalkan kuasa-Nya. Jika Tuhan yang berkata, kita akan menyaksikan bagaimana Dia mengubah kegagalan kita menjadi kesaksian bagi kebesaran nama-Nya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.